Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rila de Yulia Shiva. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Tapi sebelum itu, saya akan mengingatkan teman-teman tentang surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya." Nah, teman-teman, cara untuk mengingat kepada Allah sebanyak-banyaknya itu bisa melewati salah satunya Al-Quran. Nah, teman-teman juga pasti udah tahu Al-Quran itu adalah kitab yang selalu kita jaga, kita cinta, dan kita baca setiap harinya. Dan Al-Quran ini menjadi sumber ajaran Islam. Nah, teman-teman, kali ini saya bakal ngajak teman-teman semua untuk memahami dan berdiskusi tentang sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran primer yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, atau Qur'anan. Dan secara terminologi, Al-Quran merupakan kalam yang Allah turunkan kepada Rasul dan menjadi penutup para nabinya. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran ini merupakan tingkat tertinggi dalam segi kehidupan manusia. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan atau Nuzulul Quran. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad berada di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad berpindah ke Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Fungsi-fungsi dari Al-Quran yang pertama yaitu sebagai pedoman, yang kedua sebagai pelengkap atau penyempurna kitab-kitab terdahulu, dan yang ketiga menjadi sarana peribadatan. Selain itu juga ada pokok-pokok isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjadi petunjuk mengenai akidah, tentang keimanan, keesaan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu petunjuk mengenai syariah, jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Yang ketiga yaitu petunjuk mengenai akhlak, hal yang baik ataupun hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Yang keempat yaitu kisah-kisah umat Islam pada zaman terdahulu. Dan yang kelima yaitu berita tentang zaman yang akan datang atau kita sebut akhir zaman. Selain itu, Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkaitan dengan keimanan. Hukum ini dicerminkan dalam rukun iman, dan ilmu yang mempelajarinya yaitu ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Yang kedua yaitu hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia dan juga manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan hukum ini dicerminkan dalam rukun Islam, dan ilmu yang mempelajarinya yaitu ilmu fikih. Yang ketiga yaitu hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku norma manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu maupun sesama kelompok. Dan ilmu yang mempelajari ini yaitu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Yang kedua ada hadis, dan secara etimologi hadis itu artinya jalan atau tradisi, adat istiadat, kebiasaan, atau juga undang-undang yang berlaku. Dan secara terminologi yaitu berita atau kabar, segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Ada 3 peranan al-hadis di samping Al-Quran yang menjadi sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat, tetapi tata caranya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW atau melalui hadis. Dan yang kedua yaitu sebagai penjelasan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan para manusia untuk mendirikan sholat, namun di dalam kitab suci itu tidak dijelaskan tentang rokaatnya, tata caranya, atau syariat dalam beribadahnya. Dan yang ketiga yaitu menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Selain itu juga ada macam-macam as-sunnah. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah. Dan yang kedua yaitu sunnah fi'liyah atau sunnah yang semua isinya tentang perbuatan Rasulullah. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu penetapan atau pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Selain itu juga ada hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan menerangkan ayat-ayat yang terdapat secara umum. Dan yang kedua yaitu sebagai takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu sebagai bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan
tertentu atau sesuatu. Selanjutnya ada sumber ajaran sekunder, yaitu ijtihad. Secara etimologi, ijtihad ini adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, dan bekerja semaksimal mungkin. Dan secara terminologi, yaitu usaha yang sungguh-sungguh oleh seseorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk memutuskan kepastian hukum atau beberapa perkara tertentu yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijtihad ini dapat dilakukan ketika ada suatu masalah yang hukumnya tidak tertera di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Adapun macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam, yang pertama yaitu ijma. Menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Dalam kata lain juga, ijma ini adalah kebulatan para hasil ulama di umatnya Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan suatu perkara atau hukum dalam cara bermusyawarah. Hasil dari ijma ini yaitu fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang dan diikuti oleh seluruh umat. Yang kedua yaitu kias, berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, kias ini dapat diartikan pula suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain dan mempunyai sebab dan akibat yang sama. Selanjutnya juga ada istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu kias kepada kias lainnya yang lebih kuat, atau menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara dengan menurut logika yang dapat dibenarkan. Selanjutnya ada musalah mursalat, yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Dan selanjutnya ada sun'uz zariyah, yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah yaitu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau yang haram demi kepentingan umat. Dan selanjutnya ada istisab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu, hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Yang terakhir ada urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau disebutnya adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan keputusan-keputusan ijtihad ini tidak dilakukan dalam bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Selain itu juga berlaku bagi seseorang, tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Kadang juga berlaku untuk satu masa atau satu tempat, tetapi tidak berlaku pada masa atau tempat yang lain. Itulah materi tentang sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Dari saya mohon maaf banyak kesalahan mungkin dan juga banyak